Halo, perkenalkan nama saya Pipit Erika Setianingsih dengan NIM 2003102228. Saya Rizky Afrika Arseti dengan NIM 20031102223. Kenalkan, nama saya Elvia Olivatus Zahra, NIM 2003102238. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua jenis bank yang kita ambil, yaitu Bank SIM Niaga dan Sinarmas. Yang pertama, SIM Niaga adalah bank swasta nasional terbesar kedua di Indonesia yang didirikan dengan nama Bank Niaga pada tahun 1955. Sekitar 92,5% saham SIM Niaga, termasuk yang dimiliki oleh PT Komersial Kapital sebesar 1,02%, dimiliki oleh SIM Niaga Group. SIM Niaga menawarkan produk dan layanan perbankan lengkap baik konvensional maupun syariah, meliputi segmen usaha, consumer banking, emerging business. SIM Niaga merupakan salah satu kelompok usaha perbankan terkemuka di ASEAN, sekaligus perusahaan penyedia jasa keuangan terbesar kedua di Malaysia. Saham tercatat di Bursa Malaysia melalui SIM Group Holding Berhad. Kelompok usaha ini memiliki nilai kapitalisasi sebesar yang mencapai US dollar 11,6 miliar per 30 September 2022. Produk dan jasa yang ditawarkan mencakup produk dan jasa perbankan, konsumer, komersial, wholesale, transaction, banking, syariah, serta pengelolaan aset dan asuransi. Yang kedua yaitu Bank Sinarmas. PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada tanggal 18 Agustus 1989 berdasarkan Akte Nomor 52 tanggal 18 Agustus 1989 dari Buniarti Chandra, notaris di Jakarta. Bank memperoleh status sebagai bank umum devisa tahun 1995 dan tahun 2005 perjalanan bank memasuki babak baru setelah PT Sinarmas Multiarta Tbk, perusahaan finansial service yang berada di bawah kelompok usaha Sinarmas, mengambil alih 21% saham di PT Bank Sinta Indonesia. Pada tahun 2006, bank berganti nama menjadi PT Bank Sinarmas. Pergantian nama tersebut telah disetujui melalui rapat umum pemegang saham luar biasa. Dan pada tahun 2009, Bank Sinarmas memperoleh izin untuk pendirian unit usaha syariah berdasarkan keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Dan di tahun yang sama, bank memperoleh pengesahan dari Bapepam, sekarang OJK, untuk melakukan kegiatan usaha wali amanat. Pada Desember 2010, Bank Sinarmas melakukan penawaran saham umum perdana dengan struktur permodalan sebesar 728 miliar. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kartu Bank SIM Niaga. Yang pertama, kelebihannya dana siaga bisa digunakan setiap saat. Yang kedua, alat pembayaran cashless. Menurut ketentuan Bank Indonesia, merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu APMK selain alat pembayaran yang lain seperti kartu automatic teller machine atau ATM dan kartu debit. Yang ketiga, SIM Niaga Reward Point Mileage Traveling, yaitu reward dalam bentuk poin yang diberikan penggunaan transaksi kartu kredit untuk setiap kali kelipatan tertentu. Selanjutnya, apply online kartu kredit SIM Niaga. Kemajuan teknologi digital perbankan membuat saat ini konsumen bisa mengajukan aplikasi kartu kredit SIM Niaga secara online. Selanjutnya, promo belanja cashback. Selama konsumen bisa mengendalikan pengeluaran dalam penggunaan kartu kredit, diskon promo ini sangat menguntungkan karena potongan harganya tidak main-main, jumlahnya yang cukup besar. Selanjutnya, airport lounge. Pemegang kartu kredit SIM Niaga
bisa menikmati fasilitas untuk bisa menunggu penerbangan di airport lounge di bandara. Selanjutnya, asuransi perjalanan gratis. Asuransi kecelakaan diri selama perjalanan merupakan salah satu fasilitas yang disediakan kartu kredit CIM Niaga secara otomatis bagi pemegang kartu kredit yang melakukan pembelian tiket angkutan darat, laut, dan udara untuk perjalanan dalam negeri maupun ke luar negeri tanpa pertanggungan terhadap travel accident atau kecelakaan perjalanan, lalu memudahkan untuk transaksi luar negeri. Kemudian belanja online. Yang terakhir, kartu kredit CIM Niaga bisa bayar tagihan secara rutin. Solusi pembayaran semua tagihan rutin dengan mudah tanpa perlu mengingat beragam nomor tagihan yang mempunyai tanggal tagihan yang berbeda-beda. Selanjutnya, kekurangan Bank CIM Niaga. Yang pertama, sulitnya apply CC SIM Niaga. Yang kedua, membuat lebih boros berbelanja. Yang ketiga, jebakan bunga berbunga. Yang keempat, kartu dibobol atau dihack. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pada Bank Sinarmas. Kelebihannya, setoran awal ringan, kemudahan dalam bertransaksi dan gratis menarik uang tunai di mesin ATM internasional berlogo Maps Plus dan Visa di seluruh dunia. Yang kedua, bebas transaksi kapan saja dan di mana saja menggunakan aplikasi Simobi Plus dan internet m-banking. Gratis biaya transaksi belanja di seluruh Mensan Prima Debit BCA dan Visa di seluruh Indonesia dengan syarat saldo efektif sebelum transaksi lebih dari 1 juta. Lalu kekurangan Bank Sinarmas yaitu mesin ATM masih terbatas. Setoran awal yang disetor ketika membuka rekening tidak bisa diambil saat menutup rekening di masa depan. Lalu suku bunga yang diberikan tidak setinggi bunga bank digital. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada alasan memilih Bank SIM Niaga, di mana dapat menyediakan layanan keuangan termasuk tabungan dan giro deposito, kredit perumahan, kredit kendaraan, dan kartu kredit. Sementara untuk nasabah bisnis, CIM Niaga menyediakan pemilik bisnis dengan layanan giro, pinjaman, deposito, serta layanan treasury dan pasar modal. Di mana alasan memilih Bank Sinarmas yaitu memiliki jaringan kelas dunia. Yang kedua, pelayanan yang prima. Ketiga, tersedia lebih dari 20 pilihan mata uang asing. Dan yang keempat, memiliki kenyamanan atas keasliannya banknotes yang diperjualbelikan. Berikut kritik dan saran dari Bank Sinarmas. Yang pertama, ada review. Reputasi menurut kami, bank adalah bank terpercaya, memiliki beragam produk tabungan menarik dengan pelayanan bagus. Yang kedua, ada pelayanan customer service. Bank Sinarmas tersedia 24 jam per 7, di mana lewat live chat dan bisa diakses lewat website dan aplikasi Simobi Plus. Kami juga mengirim email dan pihak CS cepat merespon email kami. Kami juga menelepon dan tim CS sangat ramah dan terlatih membantu kami. Aplikasi Simobi dan website pendapat kami, tampilan aplikasi Simobi Plus Sinar Bank simple dan mudah digunakan. Tampilan websitenya juga user friendly dan fiturnya lengkap. Nasabah juga bisa membuka rekening dan berkomunikasi dengan CS lewat websitenya. Berikut kritik dan saran SIM Niaga, di mana saran berdasarkan kesimpulan atas maka penulisan dapat mengemukakan beberapa hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dan perbaikan dalam peningkatan sumber dana pihak ketiga dan laba pada PT Bank SIM Niaga Tbk untuk masa yang akan mendatang. Adapun saran-saran yang dimaksud adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, lebih meningkatkan sumber dana pihak ketiga, maka pihak Bank SIM Niaga sebaiknya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat seperti pemberian hadiah dan penaikan bunga bank. Dan yang kedua, untuk lebih meningkatkan laba, maka Bank SIM Niaga sebaiknya lebih menekankan biaya-biaya, mengoptimalkan pendanaan yang sudah
ada sehingga memperoleh laba yang optimal. Dan yang ketiga, dengan adanya pengaruh sumber dana pihak ketiga terhadap laba, maka sebaiknya pihak perusahaan lebih memperlihatkan komposisi pendanaan khususnya sumber dana pihak ketiga. Hal tersebut dikarenakan besar kecilnya pihak ketiga yang dilakukan oleh bank akan menentukan besar kecilnya kredit yang disalurkan, pada akhirnya akan mempengaruhi perolehan laba bank itu sendiri, sehingga penghimpunan dana pihak ketiga dapat lebih efektif. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.